Jadi Allah itu memberikan semua yang kita minta. Sebagian kecil mungkin ada yang belum dikasih, dan itu pun kalau Bapak Ibu ikut ceramah saya dahsyatnya doa, itu ada saya jelasin. Allah Azza wa Jalla kadang-kadang tidak memberikan kepada kita karena Allah tahu kalau dikasih jadi bahaya. Subhanallah, ada hadis yang berbunyi begini, kata Nabi SAW, hadis Bukhari ya. Allah berfirman, hadis Qudsi, kepada malaikat, luaskan rezekinya hambaku yang ini, gitu kan. Karena dengan dia saya luaskan, dia bersyukur dan dia taat padaku. Sempitkan rezekinya orang yang ini, karena dengan kalau kalian luaskan, dia akan kufur kepada saya. Saya berbagi begini teman-teman. Saya punya seorang teman dekat saya, masih waktu dari Madinah sama-sama gitu. Cuma memang saya mahasiswa, beliau dulu kerja dari TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia, dulu berangkat ke Saudi. Yang jelas saya waktu masih mahasiswa sering ketemu, jadi teman. Sampai sekarang alhamdulillah masih sahabat dengan saya. Ada satu hal yang saya jadi bertanya, ini bukan menceritakan aib karena saya tidak sebutin namanya, cuma mengambil ibrah. Saya dari pertama berpisah dengan dia sampai terakhir mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, saya terus bertanya, orang ini Bapak Ibu sekalian dahinya hitam sekali, Masya Allah ibadahnya, azan ke masjid, luar biasa terkenal, ibadahnya bagus. Tapi dia subhanallah keadaan ekonominya pas-pasan. Kalau makan itu seharian kadang-kadang istrinya yang jual jilbab, dia kadang-kadang dipakai jasanya bawa mobil, kadang-kadang enggak, ya udah. Tapi hidup sampai sekarang masya Allah masih sehat, masih hidup. Dan yang jelas saya terus bertanya pada saat itu, apa ya sebabnya orang ini belum dibuka rezekinya sama Allah? Karena orang ini soleh benar nih. Saya dapat jawaban 7 tahun yang lalu kurang lebih. Saya ada tablik akbar di kotanya beliau gitu. Saya pergi ke kota sana, datang bawa mobil gitu kan. Kemudian pada saat saya selesai tablik akbar, dia bilang sama saya, Khalid saya mau ikut. Oke, silahkan ikut. Ikut. Di tengah jalan lagi ngobrol asyik, mobil ini saya mobil sewa waktu itu, karena bukan di kota Jakarta tapi di kota yang lain gitu kan. Saya mobil sewa. Mobil ini saya sewa kalau di Jakarta Avanza ya. Mobil ini ya kalau di Indonesia standar gitu kan semuanya. Rupanya ada satu mobil ugal-ugalan. Apa nih ugal-ugalan? Jadi mengganggu orang ya. Lewat satu, kayak semalam saya susah tidur, ribut motor gitu. Luar biasa. Akhirnya dia lewat nih mobil, orang Indonesia bilang, di Jakarta bilang ugal-ugalan dia. Terus dia nyelip mobil kita nih, sampai mobil yang saya pakai ini goyang nih. Terus saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah kasih hidayah. Saya bilang gitu. Teman saya ini di belakang marah-marah dia, dicaci maki mobil itu. Semua macam-macam keluar nih, sampai kebun binatang keluar nih. Waktu dia caci maki orang itu, saya tiba-tiba dapat jawaban dari Allah nih. Oh, orang ini masih mobil sewa, ini rental, dia udah bisa caci maki orang gitu. Bagaimana kalau dia pakai mobil Mercy orang ini? Habis orang semua dicaci maki sama dia. Ternyata Allah Azza wa Jalla belum buka rezekinya, karena dia dalam keadaan itu bisa taat. Ini kalau diulur, dibuka, jadi masalah buat dia. Dia nggak bisa kontrol. Makanya biasanya orang maksain diri ya, paksain diri, biasa berinfak, biasa berbagi. Itu Allah tahu, oh orang ini biar saya luasin, dia tetap akan berbagi. Nah dibukain tuh. Di situ rahasianya. Jelas ya? Baik. Kita masuk ke yang ketiga. Kiatnya. Yang pertama syukur, yang kedua infak. Yang ketiga, menikmati yang halal dan thayyib. Halal adalah sesuatu yang Allah bolehkan. Thayyib itu berkualitas. Berkualitas. Kita disuruh nikmatin tuh. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tidak masuk dalam bab mubadzir, tabzir, membuang-buang sesuatu. Itu kalau Bapak Ibu masuk ke toko buah, kemudian beli buah, misal ada buah anggur misal buah anggur ini harganya 10 ringgit, dengan ada yang 5 ringgit. Yang 10 ringgit ini lebih bagus kualitasnya. Kita beli yang 10 ringgit. Itu bukan mubadzir, bahkan itu bersyukur namanya. Kita boleh menikmatin apa yang Allah kasih, bahkan itu perintah. Tapi yang ingat, jangan berlebih-lebihan. Kaidahnya dalam ilmu agama kita dikatakan la ifrat wala tafrit. Ifrat itu
artinya berlebih-lebihan. Tafrid, terlalu perhitungan, bakhil, pelit. Orang sini bilang apa nih? Hah? Dedengkut. Yang senyum-senyum tahu diri ya. Jadi kita ini dalam Islam disuruh nikmatin. Bapak ibu boleh pakai kereta, mobil yang bagus, punya rumah yang bagus, baju yang bagus, makan yang bagus, boleh. Tapi la ifrat, tidak boleh berlebihan. Wala tafrid, tidak boleh perhitungan. Kaidahnya itu. Ada seseorang pernah datang kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini salah satu dari empat madhab ya. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah ini meninggal tahun 150 Hijriah. Itu pas tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ini orang kaya raya, seorang ulama dan kaya raya. Dia dulu pedagang sutra di Irak. Miliarder, Masya Allah orang kaya raya, terkenal Imam Abu Hanifah. Satu waktu, dia lagi isi pengajian, acara seperti ini, majelis ilmu, kemudian waktu sudah bubar, ada satu orang duduk di majelisnya itu, rambutnya berantakan, bajunya kotor, penampilannya kayak susah gitu, orang Indonesia bilang kumuh ya. Baiklah, waktu orang semua sudah bubar, orang itu masih ada, kata Abu Hanifah, kesini kamu, dipanggil, datang orang itu. Kata Abu Hanifah, pergi ke mihrab, seperti kita ini. Ada sejadah saya, Abu Hanifah kebetulan imam. Angkat sejadah itu, ambil apa yang ada di bawahnya. Orang itu ke mihrab, diangkat sejadah, didapat uang sekitar 50 atau 500 dirham, saya lupa. Banyak. Orang ini dibawa ini kepada Abu Hanifah, ini silahkan. Kata Abu Hanifah, ambil buat kamu. Perbaikin kehidupan kamu. Orang ini kotor sekali kelihatan. Kata Abu Hanifah, ambil. Ingin sedekah, bantu orang ini. Apa yang dia bilang? Tapi saya orang kaya, Imam. Abu Hanifah bilang, kau orang kaya? Lalu mana kamu dari sabda Nabi SAW yang berbunyi, hadis ini sahih riwayat Abu Daud ya, Innallaha yuhibbu an yara athara niyamihi al abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kita nggak boleh makan roti kering, nggak boleh. Kecuali memang nggak ada kecuali itu. Makan yang enak, silakan. Minum yang enak, pakai baju yang bagus, nggak masalah. Tapi la ifrat, jangan berlebih-lebih. Jangan juga punya baju 100 biji. Nah, ibu-ibu ini kadang-kadang gitu ya. Di lemari banyak, suaminya satu lemari dia 3 gitu. Untuk apa punya 100 baju? Ada orang punya, mungkin orang punya 10, 20 diganti ya. Kalau bapak ibu punya 20 baju, itu berarti untuk kembali ke baju pertama hari ke-21. Kalau satu hari satu. Boleh nikmatin. Lebih baik kita beli, nanti kalau sudah jenuh ya, bosan, ganti, beli baru. Sedekahkan, kasih ke orang gitu kan. Tentu yang kita sedekahin yang terbaik, tapi ini bisa kita bagi ke orang. Jangan cuma ditumpuk saja. Ada orang beli mobil, mungkin memang kebutuhan 2 butuh mobil, mungkin ada butuh 3, mungkin karena banyak anak-anak sekolah. Tapi ada orang punya mobil 10. Untuk apa 10 mobil nih? Alhamdulillah. Ini namanya ifrat, berlebihan. Beli buah 1 keranjang besar, di rumah cuma dia sama istri sama anaknya, sampai rusak. Ini ifrat namanya, nggak boleh, kan gitu. Tapi ingat, tidak boleh juga tafrid, nggak boleh pelit nih, dedengkut tadi ya, nggak boleh itu. Ada orang buka kulkas rumahnya kosong, nggak ada. Tamu datang nggak ada ikramnya, nggak ada. Dia sama istrinya. Walaupun ada duit beli mobil enggak, jalan kaki. Naik mobil angkot kalau kita ini di Jakarta. Padahal dia bisa. Ini nggak boleh juga ini. Bakhil itu dosa ya. Kalau Bapak Ibu ikutin pengajian saya di YouTube itu, Khalid bahasa nama dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini itu salah satunya pelit, bakhil, nggak boleh. Terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, nggak boleh. Itu dosa besar. Ya. Baik. Kita disuruh nikmatin yang halal dan yang thayyib.